Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada halaman 86, masih di bab tentang zina sebagai az-zina a'dhamul awamil lihadmil usrah. Zina itu adalah virus paling ganas dalam merusak rumah tangga, dalam menghancurkan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Ya'la. Abu Ya'la meriwayatkan wa Ahmadu dan Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihihi dalam sahih Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Imam Hakim juga meriwayatkan wa sahhahahu dan Imam Hakim menganggap hadis ini sahih. Annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, wa man mata mudminal khamri, barang siapa mati dalam kondisi kecanduan khamr atau membiasakan diri minum minuman keras, saqahullahu, maka Allah akan memberinya minum, jalla wa ala, maha agung, maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala, memberinya minum min nahril wutati, dari sungai Wutah. Kalau ada peminum khamr, maka Allah akan memberinya minum dari air Wutah. Ila ditanyakan, wa ma nahrul Wutah, apa sungai Wutah itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi mengatakan, nahrun, yaitu sungai, yajri, yang mengalir sungai tersebut, min furujil mumisati az-zaniyati, dari kemaluan para perempuan yang pezina, ya. Yu'di ahlan nari, yang yu'di, yang menyakiti, ahlan nari, pada penduduk neraka. Apa yang menyakiti? Rihu furujihim, bau dari kemaluan-kemaluan mereka. Jadi ada sungai namanya sungai Wutah. Sungai Wutah ini sumbernya adalah dari kemaluan-kemaluan para pezina, mengalir dari situ, dan baunya begitu sengat, begitu busuk, itu bisa mengganggu dan menyakiti para penduduk neraka lainnya. Fasyurbul khamri dzambun sa'bun wa syadidun. Minuman keras, minum khamr adalah dosa, sa'bun, yang sulit, wa syadidun, dan berat. Li'annal khamra ummul khabaithi, karena khamr itu adalah induk atau pangkal dari perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Ada satu cerita, misalkan kayak yang sudah populer itu adalah Barseso, seorang tokoh agama sebelum masa Nabi dulu. Dia diajak dia diganggu, digoda oleh setan, ya. Dan setan ini menyamar sebagai manusia, kemudian dia berperilaku atau melakukan ibadah melebihi Barseso. Padahal Barseso itu kan sudah merasa dia gurunya, kiainya, dan seterusnya. Sehingga paribasan mungkin, ya, jadi kalau dia tidak tidur 3 hari 3 malam, tidak makan 3 hari 3 malam, wiritan tok, ibadah terus, sehingga kan membuat takjub. Lalu Barseso nanya kepada orang ini, apa yang membuat kamu sekuat ini untuk beribadah? Apa? Saya pernah melakukan dosa. Kalau saya ingat dosa itu, maka saya tidak jadi untuk ngantuk. Saya ingat dosa itu tidak jadi untuk selesai wiritan, dan seterusnya. Berarti tuan guru harus melakukan dosa agar bisa seperti saya lah. Dia disuruh dosa zina, tidak mau, besar. Dia disuruh dosa membunuh, tidak mau, besar. Ya sudah, minum khamr dulu. Akhirnya dia kemudian minum khamr. Minum khamr lah dia di satu kedai atau satu bar kalau sekarang, dan penjaganya adalah barista, penjaganya adalah perempuan. Perempuan itu punya suami. Begitu sudah minum, namanya baru minum, ya. Pertama kali mabuk, kemudian menggoda perempuan itu, dizinai. Begitu ketahuan oleh suaminya, langsung dibunuh suaminya itu. Sehingga kemudian khamr, gara-gara minum khamr dia kemudian berzina dan membunuh, ya.
Itu yang dimaksud ummul khaba'is, induk daripada seluruh perbuatan keji atau perbuatan dosa. Wa hadzal dzambul 'azimu, dosa yang besar ini, akhbarul hadisu, hadis telah mengatakan, hadis telah menjelaskan, anna min azabihi, sesungguhnya di antara siksa dari dosa yang besar ini, al-mumtazi, siksanya yang istimewa, asyadid yang amat berat, ya, yang spesial, yang amat berat, ayyusko, yaitu diantara siksanya adalah ayyusko, yaitu diberi minum muktarifuhu, pelakunya, pelaku zina tadi, pelaku dosa ini, minan nahri, dari sungai, alladhi yasilu, yang mengalir sungai itu, min furujiz zunati, dari kemaluan para pezina. Jadi di antara siksa yang begitu spesial dan istimewa serta berat adalah para pelaku zina itu akan diberi minum dari cairan-cairan yang mengalir dari kemaluan para pezina itu. Wazina tahtalifu, zina itu berbeda-beda, darajatuhu, tingkatan-tingkatannya, levelnya, fi ghiladihi, di dalam beratnya, di dalam berat atau ringannya. Jadi zina itu bisa jadi lebih ringan atau lebih berat. Nah, melihat dari konteksnya, dari objek, dari beberapa hal, ya. Alaysa huwa, tidaklah zina itu, imra'atil kafiri, zina terhadap menzinai istri dari orang kafir, al-muharibi, yang memerangi kita, mislahu, itu seperti menzinai imra'atil muslimi, istri orang muslim. Nah, zina dengan perempuan kafir yang memerangi kita itu dosa besar, tapi itu tidak sebanding dengan menzinai istri dari orang muslim. Nah, itu lebih besar dosanya gitu. Walaysa huwa, tidaklah zina itu menzinai imra'ati mutlaqi muslimin, menzinai istri seorang muslim yang secara umum, ya, maksudnya muslim secara mutlak. Mislahu, itu seperti menzinai imra'atil jari, istri tetangganya. Menzinai orang istri orang muslim itu ya dosa besar, lebih berat daripada menzinai perempuan kafir tadi. Tapi itu lebih berat lagi adalah menzinai istri dari tetangganya. Walaysa huwa, tidaklah zina itu fimra'atil jari, terhadap istri tetangga, mislahu, itu seperti zina fimra'atil jari, terhadap istri tetangga al-qaribi, yang masih kerabat. Ini lebih berat lagi kalau tetangganya itu adalah kerabat dan dia punya istri, dizinai lah, itu lebih berat itu. Wa mra'atul aqrabi, istrinya kerabat yang paling dekat, asyaddu, itu lebih berat, minim mra'atil qaribi, daripada istrinya kerabat secara umum. Apalagi misalkan istri adiknya, kerabat yang paling dekat, kok dizinai. Makanya kemudian alhamu al-mautu, ipar adalah maut, itu dalam konteks ini tadi, ipar adalah maut. Wa mra'atul mujahidi, perempuan atau menzinai istri dari seorang mujahid, orang yang sedang berperang, ya, asyaddu, itu lebih berat, minim mra'ati wairihi, daripada menzinai perempuan atau perempuan istri dari selain mujahid. Jadi ada orang ikut berperang, kan istrinya ditinggal di rumah. Nah, ada beberapa orang yang tidak ikut perang. Nah, laki-laki tidak ikut perang, akhirnya menjaga wanita-wanita di kampungnya itu. Lah, sing lanang yang laki-laki ikut jihad, lah kok ini malah yang perempuan dizinai, diselingkuhi oleh oleh orang tadi. Itu lebih berat. Wa ghairu dzatiz zauji, menzinai perempuan yang belum punya suami, laisa zina, adapun perempuan yang belum punya suami, laisa zina, dia tidaklah zina dengannya, kazina, seperti zina bidzatiz zauji, terhadap perempuan yang sudah bersuami. Hakada, dan seterusnya. Menzinai zina dengan perempuan yang masih gadis, yang belum bersuami, itu beda dengan zina terhadap perempuan yang sudah
bersuami, kata dan seterusnya. Artinya lebih berat karena apalagi itu pemerkosaan. Pemerkosaan itu tentu itu akan berdampak besar terhadap gadis, perempuan masih perawan jika itu terjadi pada mereka. Jadi lebih berat. Nabbahana mengingatkan kepada kita ila hadal makna pada persoalan ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan hal ini dengan sabdanya, la yazniyar rajulu, seorang laki-laki berzina bi asri niswatin dengan 10 perempuan, aisaru alaihi, lebih enteng baginya min ayyazniya daripada dia berzina bi imraati jarihi, dengan istri tetangganya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi yang lain, hurmatu nisa'il mujahidin. Hurmatu nisa'il mujahidina, kehormatan istri-istri orang-orang yang berperang, alal qaidina, atas orang-orang yang duduk, maksudnya tidak ikut berperang, kahormati ummatihim, itu seperti kehormatan ibu-ibu mereka yang tidak ikut perang tadi. Jadi kalau ada orang yang ikut berperang di satu kampung, satu desa itu, kemudian ada yang ikut perang, misalkan berapa, jumlahnya 1000 orang ikut perang semua laki-lakinya. Nah, ada 10 yang tidak ikut perang, di situ laki-laki ikut perang karena ada udzur, ada hal yang lain. Nah, maka yang 10 itu punya kewajiban menjaga para wanita di situ. Harus diperlakukan seperti ibunya semua. Kenapa? Karena ini yang 1000 orang sedang berjuang membela agama Allah, maka para istri, para putri di situ, para saudari di situ itu harus betul-betul dijaga. Nah, sehingga kalau kemudian ini kok dizinai, itu sudah kurang ajar betul itu. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, minal qaidina, dari para lelaki yang tidak ikut perang, yakhlufu, menggantikan rajulan, seseorang, minal mujahidina, dari orang-orang yang berperang, menggantikannya fi ahli, dalam keluarga rajulan tadi, fayahunu, kemudian orang yang tidak perang itu, kemudian orang yang tidak berperang itu berkhianat terhadap orang yang berperang tadi, fihim, dalam hal menjaga keluarganya. Illa waqafa, kecuali orang yang berperang tadi akan berdiri lahu, menghadap demi atau menuntut pada orang yang tidak berperang tadi, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fayakhudhu, sehingga orang yang berperang tadi akan mengambil min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan orang yang tidak berperang tadi, masya'a, apa-apa yang dia kehendaki, hatta yardo, hingga dia puas. Tsummal tafata, kemudian menoleh, ilaina, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, apa dhannukum, persangkaan kalian, bagaimana persangkaan kalian terhadap hal tersebut, apa pikiran kalian terhadap hal tersebut. Kan ada orang nggak ikut perang, ada orang ikut perang, kan ini dititipkan ke keluarganya kan pada yang nggak ikut perang. Lalu yang nggak ikut perang ini kok menzinai istri dari orang yang ikut perang ini tadi, kan berarti dia berkhianat. Maka kelak di hari kiamat, orang yang berperang ini akan menuntut balas kepada yang tidak berperang tadi. Kemudian diambil seluruh kebaikannya. Kalau seluruh kebaikannya diambil sesuka-suka dia, berarti apa persangkaan kamu? Entek loh kebaikannya itu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Abu Dawud. Inna dhanna, sesungguhnya persangkaan, biman, terhadap seseorang, hukima, yang diberikan hak untuk menghakimi orang tersebut, fi hasanati insanin, dalam hal kebaikan seseorang, idzalikal yaumir rahibi, pada hari yang begitu menakutkan, lihakin, karena suatu hak, karena disebabkan oleh suatu hak, huwa zina, yang berupa perzinahan, yang berupa tuntutan melakukan zina. Annahu, inna dhanna biman iku annahu, sesungguhnya la yatruku, orang itu tidak akan meninggalkan, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan pelaku zina tadi, pengkhianat zina tadi, hasanatan wahidatan, satu pun kebaikan. Kalau orang itu sudah melakukan dikhianati model begitu, dia sudah berperang dan sudah kok dikhianati oleh orang yang tidak ikut berperang, istrinya diselingkuh, apalagi diperkosa misalnya, wah, kelak di hari kiamat dia tidak akan meninggalkan satu pun kebaikan dari orang yang berzina itu, akan dituntut, bahkan dipuras habis kebaikan. Wamdur anta,
wandur dan saksikanlah, lihatlah anta olehmu masiro man akhir dari orang la hasanata lahu yang tidak memiliki amal kebaikan sama sekali. Jadi orang itu meskipun dia ibadahnya banyak, kemudian kalau dituntut seperti itu maka akan hilang kebaikannya sama sekali. Kama anna zina syarifi, sebagaimana halnya derajat zina terhadap orang yang mulia, jadi menzinai zinanya orang yang mulia, a'zamu itu lebih agung, lebih besar isman dosanya min zinal wadi'i daripada zinanya orang yang biasa ya. Wa zinal jahili, dan zinanya orang yang bodoh, orang awam, lam yakul ahadun, tidak ada orang yang mengatakan innahu sesungguhnya zinanya orang awam kazinal alim, seperti zinanya orang alim. Oh, orang awam tidak pernah mondok zina, itu dosa besar, tapi itu masih lebih ringan ditimbang zinanya santri suwe mondok kok zina. Santri zina yo dosa mesti opo mana sing zina itu kok ya ini itu lebih besar lagi zinanya, ini dosanya itu lebih besar lagi. Wa zina syabi, zinanya pemuda, laisa fit taqdiri, tidaklah dalam levelnya zina syaikhil ajuzi, seperti zinanya orang tua yang sudah tua renta. Zinanya pemuda itu beda dengan zinanya orang yang sudah tua. Orang tua kok zina itu geding itu dibenci betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Afada, memberikan faedah, memberikan penjelasan pada kami hada terhadap ini, qauluhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi menjelaskan tentang hal ini dalam hadisnya, salah satun, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak sudi untuk membersihkan mereka dari kotoran-kotoran dosa, wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak sudi untuk melihat mereka, memandang mereka, wa lahum adzabun alimun, dan bagi mereka siksa yang begitu pedih. Siapa 3 orang itu? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Sudah tua kok senang zina. Wa malikun kadzabun, presiden, pejabat, menteri, gubernur, wali kota, bupati, DPR yang pendusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang fakir yang sombong. Kewere, melete. Miskin kok sombong banget. Rawahu Muslimun wa Tabrani wa Nasa'i. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tabrani, dan Imam Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innal imana sirbalun, sesungguhnya iman adalah baju, yusarbiluhullah may yasha, yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Fa idza zanal abdu, jika seorang hamba berzina, nuzi'a, maka dicopot, dilepas minhu darinya, sirbalul imani, baju keimanan. Fa intaba, jika dia bertobat, rudda, maka baju keimanan tadi dikembalikan alaihi padanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi. Wal lafdu, adapun redaksinya, lahu adalah redaksinya Al Baihaqi. Wa ja'a fi hadzal ma'na ghairu hadisin, wajah dan datang penjelasan di hadal makna terkait hal ini ghairu hadisin, bukan hanya satu hadis, bukan hanya satu hadis yang menjelaskan tentang ini, banyak sekali. Wa min hadza, di antaranya ma jaa fi, adalah hadis yang datang, adalah keterangan yang datang fi hadisin, dalam satu hadis, rawahul Bukhari wa Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yazni zani, tidaklah seseorang pezina berzina, hina yazni, tatkala ia berzina, wa huwa mu'minun, dalam kondisi mukmin. Maksudnya itu orang yang sedang berzina dalam kondisi dia sedang melakukan itu, dia ikut copot, tidak iman gitu. Wa hadza bi dhahirihi, hadis ini secara tekstual ya, secara tekstual hadis ini leksikal, yanfil iman ani zani, itu menafikan, menegasikan keimanan dari pezina. Kan enggak iman jadinya kalau melihat dari hadis ini. Fayakunu kafiron, sehingga dia kafir, min ahlin nar al-abadiyati, termasuk penghuni neraka yang abadi. Intu fiya, jika dia mati musammiman, dalam bersikukuh, adat tamadi, untuk melakukan ala hadat tamil adim, melakukan dosa yang besar ini, jika dia mati dalam kondisi istiqomah, masih istiqomah melakukan dosa besar ini, wa fi dzalika minar rad, jika dia mati dalam kondisi seperti itu ya, jadi dia kafir jika dia mati dalam kondisi seperti itu.
Wa fi dzalika, dalam hadis tersebut, minar rad'i waz zajri, ada ada pencegahan, waz zajri dan pelarangan, ya, an hadhil fahisati, dari dosa keji ini, dari dosa zina ini. Ada apa? Sesuatu, ada sesuatu, terdapat sesuatu, ya. Fihi tafsiratun, yang menjadi pelajaran, lidawin nuha, bagi orang-orang yang berakal. Ya, di dalam pelarangan Nabi terhadap zina itu ada pelajaran ada renungan bagi orang-orang yang mau berpikir. Wala mani'am, dan tidak ada halangan, tidak ada yang bisa menghalangi min ayyurada, untuk dikehendaki bil imani fil hadisi, dengan dengan konteks, dengan diksi iman dalam hadis tadi, kan tidak beriman orang yang berzina dan seterusnya. Yang dikehendaki boleh jadi adalah imanul kamil, adalah iman yang sempurna. Artinya kalau ada hadis la yazni zani hina yazni, tidaklah berzina seorang pezina wa huwa mukmin, dan itu maksudnya mukminun kamil. Orang yang imannya sempurna tidak mungkin zina. Orang yang imannya sempurna tidak mungkin dia mencuri dan seterusnya. Bukanlah orang beriman orang yang berzina, berarti kan kafir jadinya. Boleh jadi maknanya adalah iman kamil, alladzi yatarattabu, yang menjadi yang terjadi alaihi padanya, sesuatu tadi yang menuntut hal itu hi padanya. Jadi yang menuntut pada iman tadi. Jadi tidak ada halangan mengartikan iman dalam hadis tersebut sebagai iman yang sempurna, yang dituntut dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi iman harus sempurna, harus begini, dia tidak boleh zina, tidak boleh begini, dan seterusnya. Sama seperti hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat. Nah, itu maksudnya kan tidak sempurna sholatnya, bukan tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali dalam masjid. Nah, itu dimaknai seperti itu. Fala yunafi, maka tidak bisa dinafikan ayyakuna zani mu'minan, bahwa pezina itu masih mukmin. Walakin ma'al ghaflati, tetapi karena dia lupa, allati taj'alun nadhira, yang menyebabkan orang yang menyaksikan ilaihi pada pezina itu, la yufarriqu, tidak bisa membedakan orang yang melihat itu tadi, bainahu, antara pezina tadi, wa bainal kafir, dan antara orang kafir. Dalam hal apa? Fi jur'atihi, dalam kelancangannya, alal ma'asi, keberaniannya alal ma'asi, untuk melakukan maksiat. Sehingga orang yang menyaksikan itu kayak ini tidak bisa, ini orang kafir atau enggak, kok begitu beraninya melakukan maksiat. Wa farahi, dan kebahagiaannya biha, dengan ma'asi tadi, maksiat tadi, farahan syadidan, dengan kebahagiaan yang amat. Li'annaha hawahu, karena maksiat-maksiat itu adalah keinginannya, sesuai nafsunya, mahbubu, dan yang hal dicintainya. Wa ala kulli halin, bagaimanapun, al-hadisu, hadis tadi, mur'ibun, itu menakutkan, wa mudhibun, dan menghilangkan, menyingkirkan, lizunati, pada para pezina, alladzina yafhamuna, atau mencegah, ya, pada orang pezina yang memahami, wayaqiluna, dan mengerti, ya, awaqibal asya'i, ending atau akhir dari segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.